Salam damai dalam Yesus Kristus. Topik daripada renungan kali ini adalah bebas dari orang Amalek. Mari kita baca di Kitab Ulangan, pasal 25 ayat 17 sampai dengan 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, saya pikir kita semua tahu bahwa Mesir adalah simbol dari perbudakan dosa. Ya, dan ketika orang Israel berusaha meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, ada bangsa Amalek yang menghalang-halangi mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bangsa Amalek adalah bangsa yang jahat, kejam, dan bisa dibilang tidak berperi kemanusiaan. Ya, jadi bangsa Amalek kali ini menyerang bangsa Israel dari belakang, dan yang diserang adalah mereka yang lelah dan lesu, yang ketinggalan di barisan belakang orang Israel. Ketika kita bertobat, kita berbalik dari dosa dan mengikut Tuhan, ada bangsa Amalek, yaitu ada dosa-dosa lama yang ingin menghalangi kita untuk mengikut Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Kita saat ini sedang menuju ke tanah perjanjian, yaitu menuju surga yang dijanjikan. Namun kita perlu waspada karena ada orang Amalek, ada dosa-dosa lama yang datang untuk menghalangi kita untuk meraih kerajaan surga. Mungkin dalam perjalanan kekristenan kita, seperti bangsa Israel yang kemungkinan sedang lelah dan lesu dalam perjalanan hidup kita, dan kita tertinggal di barisan belakang dalam pertumbuhan iman kita dibanding dengan saudara-saudari kita. Situasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh Amalek, oleh dosa yang untuk menyerang, yaitu digunakan oleh iblis untuk menghalangi kita berjalan dengan Tuhan. Ketika di padang belantara, orang Israel haus dan lapar dan mulai bersungut-sungut. Dan mereka protes kepada Musa, dan mereka bilang lebih baik kami mati di Mesir daripada di padang pasir. Ya. Meskipun Tuhan sebenarnya menyediakan air dan mana dari surga buat makanan mereka. Dengan lapar dan haus saja mereka sudah ingin kembali ke Mesir, ya. Apalagi ketika mereka diserang oleh orang Amalek. Orang Amalek ini seperti musuh dalam hidup kita, ya, dosa kita yang mengingatkan kita kepada kehidupan lama kita, ya, bahwa kita berpikir kemungkinan bahwa hidup kita akan lebih mudah jika kita tidak berjalan dengan Tuhan, ya, di mana kita harus mentaati semua firman-Nya. Mungkin ada suara bahwa sulit untuk hidup menjadi orang Kristen karena tidak dapat melakukan ini dan itu seperti yang orang dunia lakukan. Ada suara yang berkata kesulitan finansialmu karena kamu sebagai seorang Kristen harus jujur, tidak boleh menyogok, tidak boleh minum-minum untuk menjamu rekan bisnis, sehingga sulit untuk mendapatkan bisnis. Untuk yang bekerja, kemungkinan ada suara yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa bersosialisasi ke nightclub, sehingga seolah kita tidak bisa menyenangkan klien kita, sehingga sulit untuk mendapatkan bisnis. Kemungkinan network kenalan kita menjadi terbatas karena kita tidak melakukan apa yang orang dunia lakukan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jangan kita menjadi bangsa Israel yang bersungut-sungut, memberontak ketika mereka mendapat masalah dan ingin kembali ke Mesir.
keperbudakan dosa. Ketika kita dalam kesulitan, jangan kita melihat Mesir. Kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang dunia yang terlihat sukses, dan kita menjadi iri atas kesuksesan mereka yang kemungkinan didapat dengan cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kita ingin melakukan hal yang sama. Kita sudah dimerdekakan dan telah ditebus dengan darah Yesus yang begitu berharga. Jangan kita mengingini untuk kembali ke kehidupan lama kita. Ini semua adalah serangan orang Amalek yang menghantam kita dari belakang. Maka dikatakan bahwa maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya, itu adalah peringatan dari Tuhan sendiri bahwa kita harus menghapuskan dan tidak mengingat lagi semua dosa-dosa lama yang pernah menyerang kita. Jangan kita beri kesempatan kepada orang Amalek untuk bangkit dan menarik kita kembali ke dalam dosa yang menghalangi perjalanan kita dengan Tuhan. Selanjutnya kita akan baca kali ini di kisah di zaman Raja Saul. Ya. Orang Israel diserang dan dihalang-halangi oleh orang Amalek ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Ketika itu masih dipimpin oleh Musa. Dan kita juga tahu bahwa setelah itu bangsa Israel dipimpin oleh Yosua dan kemudian oleh 12 hakim-hakim, yaitu pemimpin orang Israel, tapi mereka bukan raja. Ya, jadi mereka dipimpin oleh hakim-hakim selama ratusan tahun. Dan kemudian sampailah kita pada kisah raja pertama orang Israel, yaitu Raja Saul. Jadi musuh orang Israel yang kejam, Amalek, ternyata masih ada ya ketika zaman Raja Saul. Dan berikut ini adalah perintah dari Tuhan kepada Raja Saul. Dikatakan di 1 Samuel 15 ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Selanjutnya di 1 Samuel 15 ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, jadi dikatakan di sini ya, Saul diminta Tuhan untuk memusnahkan bangsa Israel, dan Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menghapus musuh lama yang pernah menghadang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan meminta untuk menghapus bersih mereka, dan bangsa Israel berperang melawan Amalek dengan bantuan Tuhan. Namun kita lihat Raja Saul tidak taat dan malahan menyisakan raja orang Amalek, yaitu Agag, dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, ya, itu tidak mau mereka tumpas semuanya. Saudara-saudari semuanya, jika Tuhan meminta untuk memusnahkan Amalek, ya, namun Saul menyisakan Raja Agag dan hewan-hewan milik Amalek yang dianggap menguntungkan. Coba kita bertanya, apakah masih ada dosa-dosa yang kita sisakan? Ya, dosa-dosa yang kita masih anggap berharga dalam kehidupan kita untuk memuaskan kedagingan, sehingga kita tidak mau untuk melepaskannya. Tuhan meminta Raja Saul dan kita untuk tidak memilah-milah mana dosa yang masih kita sukai dan mana dosa yang kita rela untuk hapuskan. Jangan kita tawar-menawar. Jika Tuhan minta untuk kita hapus dan tinggalkan dosa-dosa lama kita untuk menghapus orang Amalek, maka kita harus tinggalkan semuanya tanpa sisa. Atau orang Amalek akan bangkit dan mengalahkan kita. Kita lihat konsekuensi atau akibat daripada pembiaran Raja Amalek, Raja Agung
Raja Agag yang dibiarkan hidup ya. Dan kita baca seperti yang kita baca di kitab Esther, ada seorang penasihat Raja Persia yang bernama Haman yang dipercayai sebagai keturunan Raja Agag yang ingin membujuk Raja Persia untuk mengeluarkan instruksi untuk membunuh semua orang Israel dan harta mereka akan diambil untuk raja. Namun saat itu ada seorang tokoh bernama Esther yang dapat membalikkan situasi dan orang Israel menjadi selamat. Sekali lagi orang Israel harus berhadapan dengan keturunan Raja Agag, ya, keturunan Raja Agag orang Amalek. Karena kenapa? Karena Saul waktu itu tidak membunuh Raja Agag, ya, sehingga dosa lama ya atau yang jahat ini kembali ada setelah beratus-ratus tahun ya, dan mencoba untuk memusnahkan bangsa Israel lagi. Dalam kehidupan kita, ini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi jika kita tidak menghapus total dosa-dosa lama kita. Dosa-dosa ini dapat bangkit dan menyeret kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa lagi dan lagi. Karena Amalek menginginkan kebinasaan buat orang Israel, kebinasaan kita. Dosa ingin kita binasa. Kita sudah menjadi ciptaan baru, menjadi orang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah tiba. Tuhan tahu bahwa dosa-dosa orang lama kita bisa bangkit dan membawa kita jauh dari Tuhan jika kita tidak memusnahkannya. Dalam penutupan saudara-saudari, saya ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apakah kita sedang lelah dan lesu? Jika iya, waspadalah, jangan biarkan Amalek menyerang kita, jangan kita tertarik untuk kembali ke Mesir dan lakukan apa yang orang dunia lakukan, karena tujuan kita adalah tanah Kanaan, yaitu surga mulia. Apabila kita dalam pergumulan, mari kita coba cari saudara seiman kita berbicara dengan gembala kita perangi Amalek bersama-sama seperti Musa ketika memimpin orang Israel berperang melawan orang Amalek. Kita tahu bahwa Musa mengangkat kedua tangannya ya ketika orang-orang Israel berperang melawan Amalek dan akhirnya mereka memenangkan peperangan. Yang kedua, apakah dosa-dosa yang masih ada, yang masih kita sisakan di dalam hidup kita setiap saat dapat bangkit menyerang kita? Jadi kita coba introspeksi, apakah ada dosa-dosa yang masih kita sisakan, dosa-dosa yang masih kita tahan dan kita tidak ingin lepaskan. Mari kita hapus, bersihkan Amalek. Jangan sisakan Raja Agag. Jangan kita pilih-pilih dan sisakan dosa yang memuaskan kedagingan kita. Karena Tuhan ingin kita semua bebas dari Amalek. Demikian firman Tuhan dan renungan untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.